Haleluya. Shalom Alehin. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 2 Mei 2024. Kembali saudara di pagi yang cerah ini kita mau syukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita yang selalu memberkati kita. Dan jangan lupa berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hidup dalam kasih-Nya. Bacaan liturgi hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 15 ayat 7 sampai dengan 21 dan Injil Yohanes 15 ayat 9 sampai dengan 11 atau Injil Matius 10 ayat 22 sampai dengan 25a. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, dari setiap insan saudara pasti selalu mengenal yang namanya kebahagiaan, sukacita. Kenyataan dalam kehidupan ini ada yang mencari kebahagiaan dengan mengejar harta kekayaan. Dan ada pula yang mencari kebahagiaan dalam hal makanan dan minuman. Ada juga yang mencari kebahagiaan dengan berbelanja, shopping kemana-mana. Ada juga mencari kebahagiaan dengan hiburan-hiburan yang memberikan kenikmatan dan kepuasan daging. Bahkan saudaraku yang terkasih, cenderung kepada hal-hal yang negatif. Dunia seringkali menawarkan kebahagiaan dengan sejuta kenikmatan, namun saudara, dalam kenyataan orang masih merasa kosong di dalam dirinya. Hari ini, melalui Injil yang kita baca dan kita renungkan, Sang Baginda kita Yesus Kristus Tuhan menyampaikan bagaimana kita dapat meraih kebahagiaan sukacita sejati itu saudara. Yesus sampaikan, tinggallah di dalam kasihku itu. Yohanes 15 ayat 9. Saudaraku yang terkasih, Dia ini, Yesus Tuhan, berharap agar kita tinggal di dalam Dia saudara. Maka sukacita kita pun akan menjadi penuh. Apabila kita sungguh-sungguh memahami arti sabda Tuhan yang telah dikatakannya kepada kita pada hari ini saudara. Bahwa kebahagiaan dan sukacita tidak lain hanya ada di dalam Dia. Maka hidup kita akan dipenuhi dengan damai dan sukacita yang sejati. Kebahagiaan yang sejati saudara bukan ditemukan dalam kenikmatan-kenikmatan duniawi saudara, bukan saudara, melainkan Yesuslah yang menjadi sang sumber sukacita yang sejati di dalam kehidupan kita. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Haleluya. Yohanes 15 ayat 11. Pertanyaannya saudara, bagaimana kita dapat mengalami sukacita penuh Yesus itu di dalam hidup kita? Kita harus senantiasa setia dan taat melakukan perintahnya, yaitu untuk saling mengasihi seperti Yesus yang terlebih dahulu mengasihi kita saudara. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Yohanes 15 ayat 9. Lebih lanjut disampaikan sang junjungan kita, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Yohanes 15 ayat 10. Ini berarti saudara, kalau kita menuruti perintahnya untuk hidup saling mengasihi satu dengan yang lain tanpa membeda-bedakan saudara. Sekalipun itu dia yang menyakiti kita, yang melukai kita saudara, maka kita akan selalu dalam kasih Kristus dan sukacita serta damai sejahtera yang penuh dari Tuhan selalu senantiasa bersama kita. Dunia tak dapat memberikan sukacita dan damai sejati seperti yang diberikan oleh Yesus. Hal-hal duniawi hanya membawa kita pada kehampaan saudara.
hidup kita menjadi kosong. Hanya di dalam Kristus Tuhan kita menemukan sukacita, damai sejahtera penuh itu. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, kita mau selalu saudara memiliki kerinduan saudara untuk hidup di dalam kasih Yesus dengan selalu mau berbuat kasih. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian di mana saja kita berada dengan damai sejahtera dan sukacita yang penuh. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim.